Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat rahmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, terutama sekali nikmat iman, dan kita dipertemukan kembali dalam bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah tidak terasa bahwa hari ini hari yang ke-11 kita telah menunaikan puasa. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan selalu dibarengi dengan hidayah dari Allah, sehingga membuahkan sebuah kebaikan dalam ibadah kepada Allah, hubungan langsung maupun berbuat baik kepada sesama manusia. Dalam arti lain adalah hablum minallah dan hablum minan nas. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat Allah yang memberikan perumpamaan atau tamsil. Dalam ayat-ayat perumpamaan atau tamsil itu memang ada tujuan tertentu kepada umat Islam ini agar supaya mampu memahami makna yang tersirat di dalam ayat tersebut. Jadi kita tidak hanya memahami apa yang ada di dalam teks Al-Quran itu, tapi juga kita harus bisa memahami makna yang tersirat atau makna di balik teks tersebut. Salah satu ayat Allah yang merupakan tamsil atau pengibaratan, perumpamaan, adalah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-18. Di situ Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsaluhum kamatsalil ladzis tauqada nara. Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Perumpamaan mereka itu seperti seorang yang menyalakan api, lalu kemudian ketika api itu
mampu menerangi orang-orang yang ada di sekitarnya, maka Allah mematikan api tersebut. Kemudian Allah juga meninggalkan mereka dalam keadaan kegelapan dan mereka tidak bisa melihat sama sekali. Ayat ini kalau kita pahami menurut teks Al-Quran, ya seperti itu. Artinya ada apa di balik ayat ini? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini turun berkaitan dengan ada seorang sahabat Rasulullah. Dia adalah tokoh. Artinya tokoh itu dia punya kelompok. Dia seorang yang beragama lain, datang kepada Rasulullah ingin masuk Islam. Lalu kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk bersyahadat. Lalu kemudian sahabat tadi menemui kelompoknya, memberikan penjelasan-penjelasan tentang Islam, memberikan contoh-contoh perilaku dalam rangka beribadah atau mentaati Allah. Berita ini didengar oleh Rasulullah dan Rasulullah bangga dengan adanya seorang tokoh yang masuk Islam, yang memang dia punya kelompoknya dan dia bisa mengembangkan Islam. Rasulullah bangga dengan masuknya sahabat tersebut. Akan tetapi ketika pada suatu saat Allah menguji sahabat ini, dan ujian itu berupa kesulitan hidup yang dia hadapi, maka kemudian muncul keinginan-keinginan dari sahabat tersebut untuk tidak lagi melakukan seperti biasanya. Artinya dia tidak lagi menyampaikan al-Islam, dia tidak lagi memberikan contoh-contoh perilaku ibadah, bagaimana mentaati Allah. Dia mulai renggang, mulai jarang mendatangi sebuah majelis-majelis ilmu, dan bahkan pada akhirnya mereka juga kemudian hilang, ghirah di dalam perjuangan itu hilang, lantaran diuji oleh Allah dengan sebuah kondisi yang menjadikan sahabat tersebut lemah, lupa dalam memperjuangkan Islam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat Allah ini. Yang pertama adalah Rasulullah itu seorang nabi dan rasul. Beliau selalu dibimbing oleh wahyu. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan sama sekali tidak menuruti keinginannya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apapun yang diucapkan, apapun yang dilakukan, kesemuanya itu adalah dalam rangka menjelaskan dan mempraktekkan ajaran Islam kepada sahabat-sahabatnya, kepada umatnya. Tetapi Rasulullah itu juga manusia biasa yang tentu saja oleh Allah ditunjukkan kepada kita.
bahwa datangnya seorang sahabat yang sudah jelas dia bukan orang Islam, dia punya tokoh yang gigih, masuk Islam, diterima oleh Rasulullah dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, ghirah perjuangannya itu menjadi lemah. Artinya apa? Rasulullah sering mengatakan, nahnu nahkumu bid-dhawahir wallahu yatawallas sarair. Kami ini akan menentukan, akan memutuskan, akan menghukum berdasarkan apa yang saya lihat secara fisik. Wallahu yatawallas sarair, dan Allah lah yang menguasai segala yang tersembunyi. Artinya apa? Rasulullah tidak mendahulukan su'udzon kepada sahabat tersebut. Kalau setara Rasulullah kan kemungkinan sudah jelas ada tujuan-tujuan tertentu. Seorang tokoh agama, dia punya kelompok yang militan, dia masuk Islam, kemungkinan kita pasti akan memunculkan su'udzon itu. Ada prasangka-prasangka buruk yang kita sampaikan kepada mereka. Tapi Rasulullah tidak begitu. Nah, ini juga penting bagi kita sekalian. Kadang-kadang kita ini kurang saling mengenal di antara kita, tetapi pikiran kita sudah memberikan kesimpulan bahwa si A itu begini, si A itu begitu, dan sebagainya dan sebagainya. Kita ikuti Rasulullah, nahnu nahkumu bid-dhawahir wallahu yatawallas sarair. Artinya untuk kebaikan kita secara fisik, mari kita bersama-sama bergandengan. Tentang persoalan hati, tentang persoalan tujuan, itu bukan urusan kita, itu adalah persoalan Allah. Allah yang melihat apa yang terjadi, apa yang ada di dalam hati mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas sahabat Rasulullah Muhammad As-Sadi itu adalah seorang munafik. Seorang munafik. Dan seorang munafik itu sering dikatakan orang yang memiliki dua wajah. Memiliki dua wajah. Pengertian memiliki dua wajah itu punya tujuan-tujuan tertentu di balik, ya. Di balik apa yang lahir itu. Ketika dia menghadap kepada Rasulullah ingin masuk Islam, Rasulullah menerima, dia syahadat itu. Sesungguhnya tujuan utamanya bukan bersyahadat, atau tujuan utamanya bukan mengikuti atau menggerakkan dakwah Islam, itu bukan ternyata. Di mana kita tahu? Yaitu ketika dia dalam kondisi yang sulit. Dalam kondisi yang sulit, maka yang dilemahkan itu adalah jihad mereka, dan itu adalah sifat orang-orang munafik. Sifat orang-orang munafik itu salah satunya adalah supaya apa yang dilakukan itu, apa yang disampaikan itu mendapatkan atensi, mendapatkan pengaruh, mendapatkan hal-hal yang bersifat riya, ya, pujian dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi ketika seseorang itu telah diuji, orang munafik itu diuji oleh Allah dengan kesulitan, maka yang tampak itu adalah tujuan aslinya. Maka pelajaran yang penting di sini adalah konsistensi dan konsekuen itu mencerminkan sikap manusia kepada sang Kholiknya. Apakah keimanan kita itu betul-betul benar, sungguh-sungguh atau tidak? Allah sering menyatakan keimanan itu pasti akan mengalami ujian. Dan ujian Allah itu selalu akan memunculkan dua. Fala ya'lamannal kadzibin wa la ya'lamannas shadiqin. Kami akan melihat apakah keimanan kalian itu
sungguh-sungguh apakah keimanan kalian itu hanya sebuah kebohongan saja. Jadi satu contoh misalnya ketika kita sedang melakukan aktivitas dan di situ banyak orang, mungkin kita akan termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Tetapi kalau seandainya aktivitas yang kita lakukan itu sepi dari orang-orang yang melihat, sepi dari orang-orang yang memuji kita, maka bisa jadi itu adalah ujian bagi kita. Terus lemah, mundur dalam berjihad, itu adalah cerminan dari seorang munafik. Nah, oleh karena itu maka yang terpenting bagi kita itu adalah menguatkan keimanan, dan tujuan kita di dalam beraktivitas itu dasarnya adalah iman, bukan dasarnya yang lain, atau bukan dasarnya ingin dilihat, ingin dipuji dan sebagainya. Karena jiwa seorang muslim itu tercermin pada bagaimana dia aktivitas yang dilakukan itu sebagai konsistensi dan konsekuen sebagai seorang muslim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan melalui ayat ini kita bisa mengevaluasi diri kita, meningkatkan iman dan tidak mudah putus asa pada saat Allah memberikan ujian yang tidak menyenangkan kepada kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.